Gue mau batalin pertunangan kita. Zhao Liangxing tiba-tiba berdiri di tengah ruangan kerja Ren Yang, singkat, padat, dan menusuk, tapi cowok itu bahkan gak mendongak. Pena Ren Yang cuma berhenti sedetik. Alasannya, aku jatuh cinta sama orang lain. Ruangan langsung senyap seketika. Padahal Ren Yang ini adalah CEO dari Ren Group. Sementara Liangxing adalah pewaris Zhao Group. Di kalangan elit, pernikahan mereka berdua tuh udah jadi takdir mutlak. Tapi dia malah milih momen saat Ren Yang baru saja selesai tanda tangan dokumen penting buat mengumumkan kalau dia kecantol cowok lain. Siapa? Yo, Ye Guang. Ren yang langsung menutup map dokumennya rapat-rapat tanpa peduli penjelasan lanjutannya. Oke, pertunangan batal. Sana jelasin sendiri ke ayah kita masing-masing. Wajah Liangxing langsung pucat pasti mendengar respon super dingin itu. Ren yang, kamu beneran gak peduli sama sekali. Ren yang menatapnya tajam. Kamu kan udah milih. Dengan suara bergetar, cewek itu menantang, aku mau daftar nikah hari ini. Selamat ya. Liangxing balik badan ke arah pintu, lalu menoleh ragu. Kamu gak bakal balas dendam kan? Ren yang cuma ketawa tipis. Pemilik modal gak pernah balas dendam. Aku cuma menarik kembali investasiku. 3 hari kemudian malam itu juga, Ren yang langsung ngumpulin jajaran direksi. Semua modal dari 3 proyek utama di keluarga Zhao ditarik tanpa sisa. Bank-bank mulai mempersulit kredit mereka. Akhirnya untuk pertama kali cewek itu nelpon Ren yang sambil teriak histeris, kamu gila ya? Ini cuma keputusan bisnis biasa. Liangxing terdiam cukup lama. Sebenarnya apa sih maumu? Ren yang cuma menatap keluar jendela kaca kantornya yang mewah. Aku kan cuma menarik diri, katanya santai. Cewek itu nggak tahu kalau yang ditarik Ren yang bukan cuma sekadar pertunangan. Liangxing masuk dengan stiletto setinggi 18 cm. Pas Ren yang lagi sibuk mereview berkas kuisisi. Tanpa mengetuk pintu, bunyi hak, sepatunya terdengar nyaring dan tajam. Setiap ketukan seolah sengaja pamer kalau dia datang. Sekretaris Ren yang bahkan nggak sanggup buat menghentikannya. Dari kecil, dia memang nggak pernah butuh janji temu buat masuk ke ruangan Ren Yang. Ya, dia adalah Ren Yang, CEO Ren Group sekaligus putra tunggal, pewaris tunggal. Dan Liangxing adalah pewaris Zhao Group, putri tunggal kesayangan mereka. Kedua keluarga ini sudah bekerja sama selama lebih dari 20 tahun lamanya. Mereka berdua praktis tumbuh besar bersama. Di meja kerja, Ren Yang baru saja menandatangani halaman terakhir dan meletakkan penanya. Begitu selesai, dia langsung mendongak menatap cewek itu. Liangxing berdiri tegak di depan mejanya dengan riasan wajah yang sempurna tanpa celah. Bibir merahnya terkatup rapat seolah menunggu Ren Yang yang memulai pembicaraan duluan. Ren Yang diam saja, hanya menyerahkan dokumen tadi ke asistennya. Alasannya apa? Tanya Ren Yang. Liangxing langsung tertegun, gak nyangka reaksi cowok itu bakal sedatar ini. Aku jatuh cinta sama orang lain, ucap Liangxing dengan nada tegas. Mendengar itu, gerakan pena Ren Yang di atas kertas langsung terhenti sejenak. Benar-benar cuma sekejap. Ren Yang menutup kotak dokumen, menaruhnya di baki tanda tangan, lalu menatap matanya dingin. Oke, paham. Pertunangan kita resmi batal sekarang juga. Sana bilang sendiri ke ayahmu dan ayahku. Suasana kantor mendadak jadi sunyi senyap, ekspresi kaku Liangxing mulai goyah. Padahal mungkin dia udah nyiapin banyak drama pidato. Dia mungkin ngira Ren Yang bakal kepo nanya siapa selingkuhannya atau sudah berapa lama. Atau nanya nasib bisnis kedua keluarga besar mereka ke depannya. Liangxing bahkan bersiap kalau Ren Yang bakal ngamuk. Hebat, tapi dugaan dia salah besar. Ren Yang malah berdiri tenang dan membukakan pintu untuknya. Ada lagi. Cewek itu menatapnya kosong beberapa detik. Ada rasa bimbang sekaligus bingung di matanya. Ren Yang, kamu beneran gak peduli? Ren Yang cuma membalas tatapan itu datar. Pertunangan itu kesepakatan dua arah karena kamu sudah milih jalan lain. Ya aku hargai. Napas Liangxing mulai memburu kesal. Apa dari dulu kamu emang nggak suka aku? Dia nanya itu dengan nada penuh kepahitan. Tapi Ren Yang diam saja di kalangan elit kayak mereka, cinta atau benci, itu nggak ada harganya sama sekali. Pas tunangan dulu, Liangxing baru umur 20 dan Ren Yang 22. Pesta mereka super mega sampai menyajikan 50 meja untuk tamu. Semua menyebutnya aliansi para raksasa bisnis. Semua orang yakin mereka bakal menikah, bahkan Ren Yang pun menganggap takdir ini sudah mutlak. Sayangnya, Liangxing terlalu dimanjakan sejak kecil. Sebagai putri tunggal keluarga Zhao, apapun yang dia mau pasti langsung dikasih. Dia terbiasa jadi pusat perhatian dan selalu nuntut orang lain buat beresin masalahnya sendiri. Liangxing terbiasa orang lain yang nanggung akibat dari ulahnya. Tapi Ren yang beda, sejak memimpin perusahaan di usia 24 tahun dia berjuang sendiri. Dia harus menghitung setiap sen modal dan menegosiasikan semua kontrak secara langsung. Keluarga Ren memberinya jabatan tinggi, tapi keputusan mutlak tetap ada di tangannya sendiri. Makanya pas cewek itu ngaku cinta cowok lain, respon Ren Yang bukanlah amarah, melainkan analisis bisnis. Dia langsung kalkulasi dampak, risiko, sampai kerugian yang terjadi. Liangxing berdiri mematung di dekat pintu, namanya Guo Ye Guang, tambahnya tiba-tiba Ren Yang cuma mengangguk santai. Oke, sudah dicatat dalam memori kepalanya. Kamu nggak mau nanya dia orangnya kayak gimana? Karena dia pilihanmu, harusnya kamu yang paling tahu kan? Suara Ren Yang
tetap tenang tanpa emosi sedikit pun. Liang Xing langsung tertawa sinis. Kamu selalu begini, rasional banget sampai bikin muak. Terima kasih ya. Dia menatap Ren yang tajam seolah-olah sedang mencari celah emosinya. Sayangnya nggak ada celah sama sekali. Dari kecil Ren yang tahu kalau emosi adalah hal paling nggak berguna, apalagi kalau lagi di meja negosiasi bisnis. Dia langsung pergi begitu saja. Kali ini ketukan sepatu hak tingginya terdengar jauh lebih emosional saat melangkah pergi. Begitu pintu ruang kerja tertutup rapat, Ren yang sempat diam sejenak sebelum duduk kembali di kursinya. Bayangan di dinding kaca memperlihatkan wajahnya yang terlalu tenang. Tiba-tiba asisten pribadinya masuk ke ruangan. Asistennya bertanya dengan hati-hati mengenai nasib Liang Xing. Hubungi divisi hukum sekarang juga. Segera siapkan draft pernyataan resmi kalau pertunangan kami sudah dibatalkan hari ini. Buat bahasanya tetap seobjektif mungkin. Siap, Pak. Si asisten sempat ragu sebelum lanjut bertanya soal kelanjutan kerja sama bisnis mereka. Ren yang menatap dokumen di mejanya. Modal untuk 3 proyek utama Zhou Group sekarang semuanya disokong penuh oleh Ren Group. Jadi kalau pertunangan ini batal, kerja sama mereka otomatis harus dievaluasi ulang. Biarkan saja dulu untuk saat ini. Siap dimengerti, Pak. Setelah asistennya keluar, keheningan kembali melanda kantor mewah itu. Tiba-tiba ponsel milik Ren Yang bergetar kencang. Ada pesan masuk dari Liang Xing yang menanyakan apakah dia beneran merasa sepuas itu sekarang. Ren Yang cuma melirik sekilas, tanpa niat membalasnya. Jam 8 malam, Ren Yang masih sibuk rapat membahas proyek baru bersama divisi investasi. Selesai rapat, muncul notifikasi pembaruan media sosial dari Liang Xing. Di foto postingan terbarunya itu, dia tampak bersandar mesra di dada seorang pria berjas gelap dengan alis tajam dan senyum sombong. Ren yang ingat pernah bertemu sekali dengannya di sebuah perjamuan bisnis. Saat itu, pria bernama Guo Yeguang tersebut hanyalah orang kaya baru. Perusahaannya kecil, tapi dia bermulut manis dan sangat pintar memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Captionnya cuma 1 kalimat. Akhirnya kita nggak perlu sembunyi lagi. Kolom komentarnya langsung meledak ramai. Ada yang kasih selamat, ada yang ikutan pansos, ada juga yang nanyain dia. Ren yang ngezoom fotonya, si cewek senyum manis banget. Jauh lebih manis dibanding pas bareng dia. Dia langsung nge-like terus keluar. Asistennya masuk bawa dokumen dan nggak sengaja ngelihat layar HP-nya. Mukanya langsung berubah panik. Bos Ren, dia santai ngebalik halaman, tanda tangan, lalu bilang kalau mulai sekarang nggak usah laporin info pribadi Nona Zhao lagi. Siap, Bos! Lampu kantor padam satu persatu seiring malam yang makin larut. Dia nyandar di kursi sambil merem. Bukannya dia nggak pernah kepikiran kalau cewek itu bakal pergi. Dia cuma nggak nyangka caranya bakal sedrama ini, tapi karena jalurnya udah dipilih, dia juga harus ambil tindakan. Putus cinta emang urusan berdua, tapi kalau kemitraan bisnis itu urusan 2 korporasi raksasa. Dia nggak bakal pertaruhkan masa depan grup bisnisnya demi hubungan yang gagal, atau ngerusak ritme kerjanya sendiri gara-gara emosi. Dia langsung ambil HP dan kirim chat pendek ke ayahnya. Tunangan batal, detanya kita bahas besok. Balasannya super singkat, cuma 1 kata, dimengerti, tanpa drama, tanpa emosi. Khas keluarga konglomerat keren banget. Besok paginya, grup gosip finansial udah heboh bahas Zhao Liang Xing sama Guo Yeguang. Gila, opininya langsung liar banget. Banyak yang nebak hubungan keluarga Ren dan Zhao. Udah hancur total. Yang lain berspekulasi bisnis mereka bakal goyang parah. Dia santai nutup chat, lalu nyetir ke kantor. Sinar matahari pagi. Di luar jendela, mobil terasa silau banget. Tapi dia tersadar satu hal. Sejak hari pertama mereka tunangan, semua orang ngiranya mereka bakal bareng sampai akhir. Ternyata si cewek cuma numpang lewat doang. Bagus deh. Setidaknya sebelum nikah dia nggak perlu pusing sama drama keluarga yang makin rumit. Atau ribet perkara bagi-bagi aset. Semuanya masih aman terkendali. Begitu lift terbuka, dia udah balik ke mode kerja yang super dingin dan fokus. Sekretarisnya ngasih jadwal hari ini. Dia ngambil dan ngeliat sekilas. Jadwalkan rapat direksi jam 3 sore nanti. Si sekretaris langsung melongo heran. Secepat itu, Pak? Iya, jangan ditunda-tunda. Karena si mantan udah berani go public, dia juga harus perjelas posisinya biar publik tahu. Dia jalan masuk ke ruang kerjanya, lalu duduk. Mejanya rapi banget dengan dokumen yang teratur. Dinding kaca besar di sana memantulkan seluruh isi kota. Dia natap pantulan gedung-gedung tinggi itu, arahnya nggak bakal berubah cuma karena 1 orang pergi, modal bisnis juga gitu. Cinta boleh kelar, tapi kemitraan harus dihitung ulang dari awal. HP-nya getar lagi. Zhao Liang Xing nanya, maksud kamu nge-like foto itu apa? Dia diam sebentar. Terus balas singkat saja, kebahagiaanmu. Habis ngirim pesan savage itu, dia langsung nge-silent HP-nya. Dokumen buat rapat penting, nanti sore udah siap. Dia buka halaman pertama. Mulai detik ini, dia bukan lagi tunangannya. Dia adalah pemimpin tertinggi grup Ren. Sedangkan si cewek cuma anak mitra bisnis biasa. Mau dia cinta atau enggak, mau sepadan atau enggak, itu urusannya dia. Dia punya jalannya sendiri. 3 hari kemudian, dia dengar kabar mengejutkan. Itu langsung di ruang rapat. Bukan dari mulut si mantan langsung. Tapi pas divisi hukum ngumpulin data perubahan korporat, mereka nggak sengaja nyeletuk soal itu.
Keluarga Zhou resmi nikah hari ini. Gue Guang sekarang jadi afiliasi utama mereka. Tangannya yang lagi ngebalik dokumen sempat terhenti sedetik. Paham, katanya tenang, lanjut rapatnya. Jam 10.30 pagi, HP-nya bunyi. Paman Zhou menelepon. Di seberang telepon sempat hening sebelum paman bersuara lirih. Ren Yang, ini paman. Maafkan kami. Suaranya terdengar berat. Dia berdiri lalu jalan mendekati jendela. Anak itu terlalu impulsif. Paman Zhou nahan amarahnya. Dia langsung nikah hari ini tanpa diskusi dulu sama keluarga. Dia diam saja nggak nanggapin. Paman lanjut bertanya, kerja sama bisnis kita nggak bakal keganggu kan? Nah akhirnya masuk ke inti masalahnya. Bisnis tetaplah bisnis. Tunangan, ya tunangan, suaranya santai. Tapi dia harus evaluasi ulang proyek kita. Di seberang telepon langsung hening, total 2 detik. Maksudmu apa? Modalnya perlu ditata ulang. Ren Yang, jangan impulsif. Dia nggak pernah impulsif. Dia nutup teleponnya, lalu balik ke meja rapat, dan manggil kepala divisi investasi. Tarik semua berkas 3 investasi inti kita dengan keluarga Zhou. Si kepala divisi langsung kaget setengah mati. Bos Ren, kenapa tiba-tiba diaudit buat rapat direksi malam ini? Suasana di ruang rapat mendadak berubah jadi sangat tegang. Lizia, direktur investasi yang udah bertahun-tahun ikut, dia tahu banget kalau bosnya lagi serius mau bertindak. Dia nanya pelan, apa ini gara-gara Nona Zhou? Ini demi efisiensi modal saja. Dia nggak ngasih penjelasan lebih lanjut. Jam 3 sore tepat, rapat direksi dimulai tanpa ada penundaan. Belasan pemegang saham udah duduk rapi. Mantan ketua keluarga Ren, yaitu ayahnya sendiri, duduk di sebelah kursi utama. Beliau cuma diam sambil ngelihatin dia. Dia nyalain proyektor. Poin pertama, kompleks komersial keluarga Zhou. Modal tertahan sebesar 4 miliar. Masa balik modalnya molor setengah tahun. Poin kedua, proyek energi baru. Modal tertahan 2,5 miliar. Keuntungan saat ini di bawah ekspektasi. Poin ketiga, akuisisi properti. Tingkat risikonya makin naik parah. Dia diam sebentar, evaluasi total. Dia usul tarik semua investasi inti mereka. Salah satu orang di ruangan langsung mengernyit heran. Tarik modal sekarang. Publik pasti bakal mikir kalau ini aksi balas dendam, terserah mereka mau mikir apa. Dia menatap tajam pemegang saham yang barusan ngomong tingkat pengembalian. Arus kas itu baru urusan bisnis kita. Lizia nambahin kalau ditarik, arus kas kita bakal membaik drastis. Salah satu pemegang saham veteran menghela napas. Hubungan keluarga Ren dan Zhou kan udah lama banget, apa nggak terlalu buru-buru? Dia langsung ngebalik lembar dokumen terakhir. Uang nggak pernah kenal perasaan. Begitu kata-kata tajam itu keluar, ruangan langsung senyap seketika. Ayahnya akhirnya angkat bicara, mari kita voting sekarang. Keputusan disetujui mayoritas dengan cepat. Dia langsung tanda tangan surat keputusan resmi saat itu juga. Proses penarikan modal pun resmi berjalan. Selesai rapat, ayahnya manggil dia secara pribadi. Kamu tahu, pastikan apa yang kamu lakuin? Tahu jawabnya. Sang ayah cuma natap dia lalu pergi. Jam 7 malam. Zhou Liangsing telepon. Dia menatap layar HP-nya sebentar, lalu diangkat. Ren Yang, hari ini kamu ngadain rapat direksi, tarik modal itu idemu. Ini murni keputusan direksi. Si cewek menghela napas panjang, nanya apa menurut dia ini lucu. Ren Yang cuma diam. Apa kamu lakuin ini demi aku, tanyanya. Data keuntungan keluarga Zhou ada di laporan. Cek saja sendiri. Suara si cewek mulai gemetar. Kamu tahu sendiri aku baru saja menikah dan perusahaan lagi masa transisi. Kalau kamu tarik modal sekarang, apa kata orang luar? Ren Yang cuma jawab, dia cuma bertanggung jawab pada Ren Group. Telepon langsung hening seketika. Lama kemudian si cewek berbisik lirih kalau dia sudah berubah. Telepon pun ditutup. Belum sejam kemudian, Yu Guang menghubungi Ren Yang, ngajak ketemu di klub pusat kota. Sang MC datang tepat waktu. Aslinya cowok itu kelihatan lebih tajam dibanding fotonya. Tatapannya penuh provokasi. Presdir Ren gerak cepat juga ya sindirnya. Ren yang membalas dingin. Kalau kerja dia memang selalu efisien. Kowok itu cuma tertawa sinis. Kamu lakuin ini karena dendam kan? Ren yang memegang cangkir tehnya tenang. Kamu terlalu banyak mikir. Begitu modal ditarik, pasar bakal meragukan keputusan si cewek. Omongan cowok itu penuh sindiran tajam. Dia menuduh Ren yang sengaja menyudutkannya. Sang MC menatapnya dingin, murni, karena profitnya tidak mencapai target bisnis. Jadi mau main aman pakai alasan bisnis nih, terus pakai alasan apa lagi? Ren yang membalas santai selagi cowok itu bersandar di kursinya. Orang kayak kamu emang jago pura-pura tenang. Luarnya kelihatan biasa saja, tapi di balik layar mainnya licik, sindir cowok itu telak. Orang seperti kami, Ren Yang meletakkan cangkirnya dengan tenang. Kalau merasa modalnya bermasalah, silakan kamu tambal sendiri lubangnya. Ekspresi cowok itu langsung berubah tegang. 3 proyek keluarga Zhou itu raksasa banget. Jelas bukan hal yang bisa ditangani perusahaan kecilnya. Aku bakal tambal itu, jawabnya sok keras. Semoga sukses kalau begitu. Ren Yang langsung berdiri, diikuti cowok itu. Kamu tidak mau tahu kenapa dia memilihku? Tidak penting. Dia menatap Ren Yang lalu mencibir. Hidupmu penuh perhitungan, sindirnya. Tanpa membalas, Ren Yang langsung melangkah pergi keluar klub. Angin malam terasa dingin saat asistennya, Lizia, menelpon. Presdir Ren, kabar penarikan modal sudah sampai ke keluarga Zhou. Pihak bank sekarang mulai mengevaluasi ulang limit kredit mereka.
Ikuti saja protokolnya. Ren yang bersandar di kursinya sambil memejamkan mata. Ini bukan soal balas dendam, dia cuma menyetop bantuan gratis saja. Keluarga Zhao berkembang terlalu cepat belakangan ini. Banyak proyek mereka cuma bertahan karena modal Ren Group. Begitu pilar itu dicabut, mereka pasti langsung goyah. Keesokan paginya, saham keluarga Zhao langsung anjlok tidak stabil. Departemen investasi segera melaporkan situasi pasar ke Ren Yang. Pasar mulai bersikap hati-hati dan mengawasi situasi. Terus pantau. Siangnya, Paman Zhao menelpon dengan panik. Ren Yang, kamu benar-benar menyudutkan kami. Saya tidak mengincar siapapun. Tapi begitu modal ditarik, bank panik dan pabrik mulai ragu. Ren Yang menegaskan risiko itu memang selalu ada. Paman Zhao terdiam lama. Apa? Kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi pada Liang Xin? Ren Yang sempat jeda sedetik. Perasaan tidak bisa disamakan dengan bisnis. Terdengar helaan napas berat dari sana. Hari ini Liang Xin disudutkan habis-habisan saat rapat direksi Ren Yang. Cuma membalas dingin kalau itu tanggung jawabnya. Setelah menutup telepon, Ren Yang kembali ke ruang rapat. Timnya sudah menyiapkan arah investasi baru. Dia menunjuk layar, meminta modalnya dialihkan ke proyek taman teknologi. Tapi bukankah waktunya terlalu mepet? Lizia menatap Ren Yang ragu lalu mengangguk patuh. Kak akan langsung menyusun draft proposal proyeknya hari itu juga. Jam 4 sore, berita heboh beredar. Yuye Guang menuduh penarikan modal Ren Group cuma aksi emosional. Ren Yang membaca artikel itu dengan santai. Lizia bertanya apakah perlu klarifikasi. Tidak perlu, biarkan pasar terus menebak. Tebakan mereka tidak akan mengubah arus kas kita. Jalankan saja proyek sesuai rencana semula di kantor. Telepon di meja Ren Yang terus berdering dari para rekan bisnis yang panik. Jawaban dia cuma satu. Ren Group sedang merestrukturisasi investasi murni demi bisnis. Jam 9 malam, Liang Xin tiba-tiba muncul di lobi kantor tanpa janji temu. Setelah satpam menelpon ke atas untuk konfirmasi, Ren Yang mengizinkannya naik. Begitu masuk, dia cuma pakai setelan bisnis polos tanpa aura bahagia pengantin baru sama sekali. Kamu puas sekarang? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Puas soal apa? Seharian ini keluarga Zhao sibuk menjelaskan masalah modal kami. Ren yang membalas dingin kalau yang perlu dijelaskan itu angka realitas, bukan alasan. Kamu sengaja kan biar bank memperketat kredit kami. Evaluasi risiko bank tidak butuh instruksi saya, jawab Ren yang telak membuat napas cewek itu memburu. Kamu cuma ingin menyusahkan aku. Kalau ini saja dianggap susah, berarti proyekmu yang bermasalah. Cewek itu langsung terdiam, shock mendengar ucapan dingin Ren Yang. Ren Yang, kamu tidak pernah sedingin ini dulu. Dulu saya bukan ketua dewan direksi, balasnya santai. Cewek itu bungkam 1000, bahasa suasana, langsung cekam. Tiba-tiba dia merendahkan suaranya, lalu bertanya apakah Ren Yang benar-benar tidak peduli kalau dia sudah menikah. Detik itu juga wajahnya pucat pasi, lalu dia langsung berbalik pergi. Kali ini dia tidak memakai sepatu hak tinggi andalannya. Langkah kakinya terdengar sangat pelan sampai akhirnya pintu ruangan itu tertutup rapat. Ren yang menatap dokumen penarikan modal di mejanya. Prosesnya sudah setengah jalan dan dana mulai kembali masuk. Di luar jendela sana, lampu kota menyala dengan indahnya. Kantor pusat keluarga Zhao juga masih terang benderang. Bedanya kali ini, Ren Yang tidak lagi berdiri menyokong mereka. Hari ketiga penarikan modal lebih dari setengah dana sudah berhasil diamankan. Kepala keuangan langsung menyerahkan laporan ke meja kerja Presdir Ren Yang. Arus kas perusahaan membaik drastis dan tidak ada kendala untuk proyek baru. Ren Yang cuma mengangguk pelan. Kabar buruk dari kubu lawan pun tiba. Bank mulai memeriksa limit kredit keluarga Zhao, bahkan beberapa mitra bisnis menunda tanda tangan kontrak. Ini bukan pengkhianatan langsung, melainkan sikap memantau situasi dari jauh. Di dunia bisnis, sikap memantau adalah tanda perubahan arah angin. Jam 10 pagi, Lizia mengetuk pintu masuk. Dua penyuplai keluarga Zhao menuntut pembayaran awal. Ren Yang menanyakan isi kontraknya. Jangka waktu bayar 3 bulan. Biarkan mereka ikuti aturan main kontrak. Ren yang tahu tekanan ini baru pemanasan. Keluarga Zhao memang terlalu rakus berekspansi, mulai dari kompleks komersial, energi baru, hingga akuisisi properti. Semuanya dijalankan bersamaan secara masif. Di atas kertas kelihatan indah sekali, padahal arus kas mereka sudah kritis dan sangat rapuh. Dulu risiko itu tertutupi karena ada dana segar dari Ren Group. Sekarang setelah pilar penyangganya hancur, keretakan pun mulai terlihat jelas sore itu. Sekretaris si MC ngabarin kalau Nona Zhao udah datang. Pas pintu kebuka, MC langsung taruh penanya. Penampilannya beda banget hari ini, flat shoes, dan rambutnya agak berantakan. Make-upnya nggak sebadai biasanya, aura sombongnya juga mendadak lenyap. Dia langsung nyamperin meja kerja, si MC tanpa mau duduk, terus bilang kalau mereka butuh bicara serius. Bicara aja, balas si MC dingin. Nona jauh narik napas dalam, panik karena bank mulai ngetatin kredit mereka. Ditambah lagi, para supplier tiba-tiba minta pembayaran dipercepat. Itu urusan internal kalian, jawab si MC santai sambil nutup map. Nona Zhao langsung natap dia dengan mata membara. Nanya apa semuanya emang harus kacau ini? Kalian masing-masing udah buat pilihan sendiri, kata si MC dingin. Jari Nona Zhao gemetar mencengkram meja. Frustrasi sebagai presiden grup Zhao
sekaligus istri dari si Guye Guang. Kata-kata si MC bikin dia tercekat. Jangan sedingin itu mohonnya. Tapi bagi si MC, jabatan dan status emang aslinya dingin. Nona Zhao cuma bisa terdiam menatapnya. Terus dia tiba-tiba duduk. Renyong, keluarga kita kan udah lama kerjasama. Kalau kamu tarik modal dan pergi gitu aja, apa kata orang luar nanti? Orang luar nggak bakal bisa nutupin defisit kas kalian. Balas si MC tenang tanpa emosi. Dia cuma bicara fakta. Tapi kalimat itu sukses bikin Nona Zhao shock. Dia terdiam sejenak lalu melunak menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi buat grup Ren. Tapi si MC langsung nolak karena risiko proyeknya sama sekali nggak berkurang. Kami bisa tambah jaminan lagi, bujuknya. Tapi si MC memotong, yang dijaminkan itu aset, bukan masa depan. Nona Zhao bungkam seketika, matanya penuh kepanikan, luar biasa. Cewek manja yang nggak pernah gagal seumur hidupnya ini akhirnya ngerasain efek domino kehancuran. Gimana Guye Guang sekarang? Tanya si MC tiba-tiba. Wajahnya langsung pucat, dia lagi nyari tambahan modal di luar. Hasilnya gimana? Dia bungkam, tapi ekspresi mukanya udah ngejawab semuanya. Si MC pun berdiri perlahan. MC jalan ke arah jendela, lalu berkata kalau keluarga Zhao butuh duit cash sekarang, bukan drama emosional. Nona Zhao ikutan berdiri sambil nanya apa, MC pengen mereka hancur. MC balik badan dan menatapnya. Aku nggak berniat hancurin kalian, tapi keadaan yang bikin begini. Nona Zhao cuma bisa gigit bibir menahan kesal. Dulu kamu nggak bakal sekejam ini sama aku, keluhnya dengan mata berkaca-caca. Dulu kamu bukan musuhku, balas si MC dingin, bikin dia langsung buang muka. Kamu bener-bener nggak kasih celah sedikit pun. Sesalnya, ini udah keputusan rapat direksi, kata si MC. Nona Zhao minta ditinjau ulang, tapi MC menolak tegas. Dia terdiam lama banget, lalu berbisik lirih menanyakan apa Renyong benar-benar sekejam itu. Dia nunggu sanggahan dari si MC, tapi MC cuma diam 1000 bahasa. Nona Zhao pun pergi dengan lesu. Si MC balik kerja lagi dan jam 8 malam, kabar tentang kekacauan rapat direksi keluarga Zhao akhirnya sampai ke telinganya. Para pemegang saham mulai panik karena defisit makin parah dan dana macet. Beberapa orang menuntut pemangkasan investasi besar-besaran demi menyelamatkan sisa uang mereka. Sisanya usul cari investor baru. Puncaknya, Paman Zhao menggebrak meja dengan emosi sambil meneriaki putrinya kalau dia sendiri yang udah ngancurin pernikahan ini. Rapat berakhir buntu tanpa hasil. Asistensi MC, Licia, lapor kalau internal mereka lagi hancur-hancuran. MC cuma minta dia buat terus pantau pergerakannya. Besok paginya, si MC kedatangan tamu yang familiar di ruang rapat. Cowok itu tuh nggak punya janji temu, tapi buru-buru mendaftar lewat jalur komersial perusahaan. Pas dia duduk, tatapannya jauh lebih dingin dibanding pertemuan terakhir. Tuan Ren, soal masalah keluarga Zhao. Apa tindakanmu ini nggak keterlaluan? Tanyanya ketus. Narik modal itu hal biasa dalam bisnis, balas si MC tenang. Tapi si tamu protes karena gara-gara langkah itu bank langsung ikut menarik kredit mereka. Bank itu lihat angka di laporan keuangan, bukan perasaan kalian, sindir si MC. Tapi tindakanmu ini bikin Liang Xing menderita. Protes cowok itu penuh emosi. Kamu pasti bertaruh, dia bakal menyerah kan? Aku nggak pernah berjudi, jawab si MC dingin. Kowok itu langsung menawarkan negosiasi ulang demi menyelamatkan situasi mereka. Apa yang bisa ditawarkan? Tanya si MC. Dia sempat ragu, lalu menawarkan integrasi sektor energi baru. Tapi si MC minta bukti saluran distribusi konkretnya. Cowok itu terdiam. MC lalu menyodorkan laporan analisis keuangan terbaru yang menunjukkan total defisit kas keluarga Zhao yang sudah sangat parah saat ini. Mukanya langsung masam. Kamu cepet banget menyelidikinya, sindirnya. Itu cuma data publik, balas si MC dingin. Renyong, apa kamu nggak terlalu rasional? Tanya cowok itu kesal. Dia tertawa sinis dan memperingatkan kalau tindakan kejam si MC cuma bakal bikin keluarga Zhao mencari bantuan dana dari pasar modal lain, lalu pergi. Lihat saja nanti. Ancamnya, MC membiarkannya pergi. Nggak lama, Licia masuk selapor kalau para pemegang saham mendesak manajemen keluarga Zhao buat segera cari solusi nyata. Mereka berniat minta suntikan dana dari perusahaan milik Guye Guang, tapi perusahaannya terlalu kecil. Mari kita lihat gimana kelanjutan negosiasi konyol mereka nanti. Jam 3 sore, si MC dapat telepon dari Paman Zhao yang terdengar sangat lelah. Renyong, beberapa direksi mulai memintaku turun dari jabatan keluhnya. Itu keputusan internal dewan kalian, jawab si MC dingin. Mereka mendep aku karena dianggap gagal mendidik anak, curhatnya sedih. Si MC memilih diam tanpa kata. Apa kamu bener-bener nggak peduli hubungan lama kita? Tanya Paman Zhao pasrah. Yang kupedulikan cuma manajemen risiko, balas si MC kejam membuat pamannya tertawa getir. Zaman sekarang pasarnya jauh lebih kejam, balas si MC lalu menutup telepon. Dia bersandar santai di kursinya sambil menatap terik matahari di luar jendela. Di bawah sana lalu lintas berjalan seperti biasa. Pas hari mulai gelap, Zhao Liangxing mendadak datang lagi ke kantor si MC buat nemuin dia. Tapi kali ini dia cuma nunggu di lobi. Pas si MC turun, dia melihat Nona Zhao duduk lesu sambil meremas ponselnya dengan wajah kelelahan. Dia memohon buat bicara sekali lagi, karena ayahnya terus ditekan dewan direksi. Itu emang hak pemegang saham, balas si MC. Dingin, kamu tahu persis masalah utamanya. Masalah utamanya ada di struktur modal kalian, tegas si MC. Nona Zhao mulai menangis sesenggukan.
bilang kalau suaminya Gu Yeguang janji bakal bantu menanggung bebannya. Tapi pihak bank nggak bakal mau nunggu, ratapnya putus asa, itu urusan kalian sendiri, potong si MC. Suara Nona Zhao meninggi meminta sedikit keringanan darinya. Orang-orang di lobi langsung menoleh ke arah mereka. Zhao Liangxing, ini kantor, bukan rumahmu, tegur si MC dengan suara pelan tapi menusuk, bikin pundaknya merosot. Aku nggak nyangka semua bakal sehancur ini. Isaknya, setiap pilihan selalu ada harganya, balas si MC dingin. Nona Zhao menatapnya penuh rasa bingung dan penyesalan. Kalau saja dulu aku nggak, ratapnya terputus. Penyesalan sekarang udah nggak berguna. Potong si MC kejam. Nona Zhao memejamkan mata, menanyakan sisa belas kasihannya. Aku udah kasih jawab si MC dingin. Nona Zhao bingung. Kapan? Tepat di hari kamu minta kita putus, tegas si MC lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Gadis itu nggak ngejar sang MC. Pintu kaca perlahan tertutup mengunci dia di luar. Tepat jam 10 malam, jajaran direksi keluarga Zhao kumpul lagi. Kali ini, para pemegang saham langsung nuntut pergantian manajemen. Paman Zhao langsung ngamuk di tempat rapat. Pernikahan ini hancur gara-gara kelakuan kalian sendiri. Kabar angin ini cepat sampai ke telinga sang MC. Dia naruh HP-nya tanpa reaksi sama sekali di dalam kantor. Cuma terdengar ketukan keyboard, data masih terus diperbarui. Situasinya makin memanas. Sang MC nggak ikut campur tapi juga nggak mundur. Setelah keributan di rapat direksi keluarga Zhao itu, arah pasar makin kelihatan jelas. Dua bank langsung mangkas limit kredit keluarga Zhao. Kuota mereka dipotong habis dan pencairan dana di depan mata jadi lambat banget. Beberapa mitra yang udah mau tanda tangan langsung mundur mendadak. MC juga mutusin kontak sama Zhao Liangxing. Sementara di grup Ren, proyek-proyek baru berjalan mulus banget. Lelang lahan taman teknologi makin dekat dan persiapan modal udah beres. Tapi MC tahu betul ini nggak bakal berakhir segampang ini. Gu Yeguang jelas nggak bakal tinggal diam nunggu mati. Tipe cowok kayak dia nggak akan sudi ngaku kalah, apalagi ngaku kalau analisanya sampah. Lisia menyerahkan dokumen ke sang MC. Bos Ren ini rekam jejak modal Gu Yeguang selama beberapa tahun terakhir. MC pun membuka dokumen itu. Dulu dia pakai trik pernikahan bisnis buat masuk ke lingkaran elite perusahaan. Pernikahan itu cuma bertahan 2 tahun. Begitu semua aset berhasil dikuasai, dia langsung cerai dengan mulus tanpa beban. Setelah itu, dia bikin perusahaan sendiri, skalanya kecil tapi ambisinya buat cari dana emang gila banget. Dia sering banget catut nama mitranya cuma buat pamer status di pasar. Gaya yang nekat. Bukan nekat kata Lisia, tapi dia main leverage. Sekarang yang dia jadikan jaminan adalah keluarga Zhao. MC nggak nambahin komentar apa-apa, nama besar, dan aset keluarga Zhao jelas jauh lebih besar dibanding kartu manapun. Dan Zhao Liangxing adalah kartu kuncinya. Malam itu ada pesta bisnis yang diadakan Lembaga Dana Industri Kota. Beberapa perusahaan raksasa dijadwalkan hadir. Awalnya MC mau nyuruh wakil direktur buat gantiin dia, tapi dia berubah pikiran. Ada beberapa hal yang emang lebih mantap diomongin langsung. Pesta itu diadakan di lantai paling atas hotel mewah pusat kota. Lampu tamaram dan denting gelas kaca. Gitu masuk ruangan, MC langsung melihat Gu Yeguang. Dia pakai setelan jas yang rapi banget, dikelilingi para investor. Gaya bicaranya kelihatan percaya diri dan gestur tubuhnya rada sombong. Zhao Liangxing berdiri di sebelahnya senyum formal tapi kelihatan tegang. Begitu dia melihat sang MC, tatapannya langsung goyah. Gu Yeguang menyadari arah matanya, melihat sang MC dan ujung bibirnya langsung tersenyum sinis. Gak lama kemudian dia berani nyamperin duluan. Halo Bos Ren. Lama gak ketemu. Kita baru ketemu 2 hari lalu. MC mengangkat gelasnya dengan santai. Tapi kan kemarin bukan acara resmi. Sekarang baru kita bisa ngobrol beneran. Dia berbisik pelan. Lagi bikin gerakan besar ya akhir-akhir ini. Cuma penyesuaian modal biasa kok. Tapi keluarga Zhao sekarang lagi pusing berat tuh. Ya, pasar emang lagi kejam. Dia menatap MC lalu tiba-tiba nanya, apa kamu sebenarnya cuma iri setengah mati? Orang di sekitar langsung melirik mereka. MC cuma ketawa tipis. Iri buat apa? Dia kan milih kamu. MC memutar gelas anggurnya dengan santai. Aku sih udah keluar, kamu tuh baru aja masuk game. Senyumnya langsung beku. Kamu pikir bisa keluar dengan bersih gitu aja? Minimal catatan keuangan perusahaan saya bersih, nggak ada manipulasi, mata lawan langsung dingin. Masalah keluarga Zhao nggak muncul dalam semalam. Makanya harus diperjelas sekarang. Dia menatap MC beberapa detik lalu menantang, lihat aja nanti. Lihat apa? Lihat siapa yang bakal kuasai papan catur ini. MC cuma membalas, itu tugasmu sekarang. MC nggak mau buang waktu lagi. Langsung pergi ngobrol sama investor lain. Dia melihat Zhao Liangxing berdiri nggak jauh dari sana dengan muka gelisah. Tapi dia nggak berani mendekat. Sebelum pesta usai, MC dapat pesan dari Lisia. 2 mitra bisnis batal tanda tangan kontrak dengan keluarga Zhao. MC cuma membalas singkat. Oke. Rencana cari dana perusahaan Gu Yeguang langsung mentok. Total investor yang tadinya mau gabung tiba-tiba membatalkan komitmen mereka secara sepihak. Alasannya simple banget. Aliran dana keluarga Zhao lagi sekarat, risikonya melonjak tinggi sampai memicu efek domino yang bikin semuanya hancur.
Lisia melaporkan berita itu dengan santai. Mereka mau pakai nama keluarga Zhao sebagai jaminan modal. Sekarang tamengnya aja mau hancur. Wajar kalau pasar langsung panik dan kabur. Gu Yeguang sekarang kelabakan cari pinjaman baru buat bertahan. MC cuma membolak-balikkan dokumennya dengan santai. Mana mungkin dapat syaratnya pasti bakal kejam banget. Sore harinya, Zhou Liangxing kirim chat ke sang MC. Bisa ketemu sebentar gak? MC nggak langsung balas chat itu. Baru setengah jam kemudian, gadis itu udah nunggu di lobi bawah. Kali ini dia nggak dandan rapi. Cuma pakai kemeja putih polos dengan rambut agak berantakan. Dia masuk tanpa menyapa MC. Kamu yang selidiki dia kan? Itu bukan pertanyaan, tapi tuduhan langsung. Itu kan data publik. Terus kamu sengaja sebar masa lalunya ke investor kan? Gak perlu repot begitu. Dia menatap MC dengan tatapan penuh dilema. Sekarang toh, semuanya udah terbongkar. Investor juga pasti bakal cari tahu sendiri. Dia langsung terdiam. Pernikahan dia dulu cuma transaksi bisnis. Aku tahu, kamu juga tahu. Dan sekarang kata MC, semua orang juga tahu. Suara gadis itu mulai gemetar. Apa kamu udah tahu hal ini dari awal? Aku cuma melihat data yang ada. Kamu cuma melihat orangnya, tapi karakter asli seseorang akhirnya bakal kelihatan di angka juga. Gadis itu langsung tertawa pahit. Dulu aku pikir kamu terlalu kejam, tapi sekarang aku sadar kalkulasimu emang gila. Sayangnya aku nggak bisa memprediksi perasaan manusia. Mereka berdua langsung terdiam seketika. Dia langsung buang muka. Tekanan sekarang berat banget buat kami. Dia menatap MC lagi. Apa kamu beneran nggak peduli? Gimana kalau kami berhasil membalikan keadaan? Itu sih tergantung kemampuan kalian sendiri buat bertahan. Dia menggigit bibir bawahnya. Apa? Kamu beneran udah nggak punya perasaan lagi? Aku nggak berhak ikut campur. Tatapannya langsung sayu dan meredup. Jadi kamu cuma mau menonton aku hancur di hempas pasar tanpa ada niat buat membantu sedikit pun? Dia terdiam sangat lama tanpa berkata apa-apa. Kenapa dia sampai menyuruhku menemuimu? Jelas buat bahas kerja sama. Apa syaratnya biar grup Ren mau kucurin dana lagi? Memangnya apa jaminan yang kamu punya? Suaranya terdengar lirih. Kami bisa kasih persentase saham lebih besar, tapi risikonya tetap sama saja. Kami bisa merestrukturisasi semua proyek. Defisit modal itu udah jadi kenyataan pahit. Dia menatap MC dengan sedih. Kamu tega ya biarkan aku dipojokkan oleh pasar? Kan kamu sendiri yang milih jalan ini. Suaranya gemetar. Apa kamu beneran nggak benci aku? Rasa benci nggak bakal bisa nyelamatin arus kas yang sekarat. Beberapa detik kemudian dia nanya lagi. Andai dulu aku nggak pergi, apa kamu bakal sekejam ini pada keluarga Zhao? Tidak. Wajahnya langsung pucat. Jadi ini semua karena dia. Karena struktur keputusan berubah. Cewek itu mendadak terdiam 1000 bahasa. Keangkuhan di wajahnya hancur perlahan. Dia berjalan ke jendela lalu menatap keluar. Katanya cowok itu bisa bertahan. Ren Yong cuma menjawab dingin biar saja dia bertahan. Dia berbalik dengan mata penuh keraguan untuk pertama kalinya. Ren Yong, apa kamu berpikir dia mendekatiku karena dia terhenti? Ren Yong bertanya, apa dia baru sadar sekarang? Dia menunduk. Ruang kerja itu mendadak sunyi senyap. Setelah berdiri agak lama, dia berbisik lirih kalau cowok itu menyuruhnya datang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Kekuatan tidak dibuktikan dengan kata-kata. Lalu kenapa Ren Yong tidak langsung bertindak? Dia sudah mundur dari awal. Cewek itu menatapnya dengan pandangan kosong seolah. Baru pertama kali memahami arti ucapan itu. Mundur berarti tidak ikut campur dan tidak lagi menanggung beban apa pun. Dia pun berdiri mematung di sana dalam keheningan yang lama. Modal perusahaan cowok itu juga mulai macet hari ini. Ren Yong menganggapnya biasa saja, membuat cewek itu heran kenapa dia tidak terkejut sama sekali. Struktur menentukan hasil akhir. Cewek itu tersenyum pahit, sadar Ren Yong sudah tahu sejak lama. Padahal dia hanya memantau laporan keuangan saja. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tepat di depan pintu, dia berhenti. Katanya dia disuruh merayu Ren Yong. Bagaimana tanggapan Ren Yong sekarang? Cewek itu terdiam sangat lama lalu berbisik tidak tahu. Ini pertama kalinya cewek itu mengaku tidak tahu. Begitu pintu tertutup, Ren Yong melihat dokumen di mejanya. Sesuai perkiraan, rencana dana darurat Yu Yeguang mulai terhambat. Beberapa mitra bisnis mulai mengawasi keadaan. Pasar tidak pernah peduli pada perasaan. Ren Yong tidak ikut campur atau memperingatkannya. Ada orang yang memang keras kepala dari sananya. Begitu salah mengambil keputusan, akibatnya harus ditanggung sendiri. Dan saat rencana pencarian dana Yu Yeguang resmi tertunda untuk ketiga kalinya, badai pun benar-benar datang menghantam. Pihak pasar langsung mengambil sikap tegas. Mereka tidak menolak mentah-mentah, melainkan sengaja mengulur waktu demi memberikan persyaratan bisnis yang jauh lebih kejam dan mencekik. Nilai valuasi mereka terus dipangkas habis-habisan. Suasana internal keluarga Zhao pun makin menegang akibat gempuran tekanan ganda yang datang bertubi-tubi dari segala arah. Suara-suara penolakan pun, keraguan di ruang rapat mulai memanas. Sekretaris Lisia menyerahkan laporan terbaru kepada Ren Yong yang menunjukkan harga saham keluarga Zhao yang merosot tajam. Beberapa pemegang saham minoritas kini mulai melepas saham mereka. Siapa penampungnya? Ternyata hanya investor retail biasa, belum ada pergerakan dari lembaga besar. Ren Yong memerintahkan untuk terus memantau situasi.
Tepat jam 4 sore, sekretaris Zhao mengetuk pintu. Nona Zhao sudah menunggu di luar untuk janji temu. Begitu dia masuk, Ren Yong hampir saja tidak mengenali penampilannya. Dia memakai gaun hitam polos tanpa perhiasan dengan rambut yang disanggul rapi. Wajahnya tampak jauh lebih pucat dari sebelumnya. Aura kebanggaan alaminya yang dulu begitu tinggi kini seolah telah lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Tanpa basa-basi, dia langsung mendekati meja kerja Ren Yong dan menawar kesepakatan baru. Tapi apa sebenarnya yang ingin dinegosiasikan lagi sekarang? Dia duduk sambil merapatkan kedua tangannya. Menawarkan proyek kompleks komersial keluarga Zhao kembali dengan syarat yang jauh lebih menguntungkan. Tapi berapa besar bagian saham yang ditawarkan? Dia menyebutkan satu angka yang memang lebih besar. Saat ditanya soal kekurangan modalnya, dia sempat terdiam lalu menjawab butuh 1,5 miliar untuk jangka pendek saja. Ren Yong bersandar santai. Risiko bisnis ini belum hilang sepenuhnya. Cewek itu mengusulkan investasi bertahap memakai jaminan aset utama mereka. Namun Ren Yong memilih tidak mendesak lebih jauh. Urusan perasaan bisa dikesampingkan agar proyek tetap jalan. Mendengar ucapan Ren Yong, tubuhnya langsung menegang. Saat ditanya sekarang dia berstatus istri siapa, atmosfer ruangan seketika mendingin mencekam. Jarinya mencengkram erat. Dia sudah menduga Ren Yong akan menanyakan hal itu karena itu adalah fakta nyata. Dia berbisik lirih bahwa pernikahan bukanlah sekadar ikatan bisnis semata. Lalu atas dasar kapasitas apa dia menemui Ren Yong sekarang? Cewek itu bungkam 1000 bahasa. Ren Yong bangkit berdiri menuju lemari dokumen untuk mengambil sebuah berkas kemitraan masa depan grup Ren. Dia membuka halaman pertama, nama keluarga Zhao tidak ada di sana. Begitu pula di halaman kedua, saat membalik lembaran terakhir, tangannya pun mulai gemetar hebat karena syok. Ren Yong sudah mengatur semua ini sejak awal karena modal bisnis tidak boleh menganggur. Dia mendongak dengan suara serak, merasa Ren Yong bahkan tidak sudi memberi mereka kesempatan. Memang tidak ada alasan masuk akal untuk itu. Meskipun dia rela mundur dari dewan direksi, bagi Ren Yong itu murni masalah internal mereka. Cewek itu menatapnya dengan mata memerah. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, tapi itu semua masa lalu. Nah, dia bertanya apa Ren Yong setega ini. Padahal keputusan bisnis tidak boleh diambil memakai perasaan saja. Dia pun tersenyum kecut. Ucapan Ren Yong sekarang benar-benar dingin tanpa perasaan, tapi kehangatan tidak akan bisa memperbaiki laporan keuangan. Dia menutup dokumen itu, lalu mendadak bertanya bagaimana jika dia bercerai saja. Ren Yong menatapnya datar. Itu pilihan pribadinya sendiri. Meski dia memutuskan hubungan dengan suaminya, risiko proyek raksasa itu tidak akan mendadak lenyap hanya karena sebuah perceraian belaka. Dia akhirnya paham betul, penolakan Ren Yong bukan perkara syarat kesepakatan, melainkan karena struktur bisnis mereka yang sudah berubah total dari akarnya. Perlahan dia pun bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Yu Yeguang sempat mengejek kalau Ren Yong hanya ingin melihat mereka tunduk memohon, lalu cepat atau lambat pasti melunak kembali menemui mereka. Dia sama sekali tidak membantahnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya mengaku lirih kalau saat ini sang suami sedang tertekan hebat. Begitu pula dengan dirinya sendiri sekarang. Suaranya terdengar begitu putus asa untuk pertama kalinya. Di rapat direksi ada yang mengusulkan untuk memasukkan investor luar, namun persyaratan yang mereka ajukan benar-benar sangat buruk sekali. Evaluasi saja tawaran itu. Tapi jika disetujui, saham keluarga mereka akan menyusut drastis. Itulah kenyataan pahitnya. Dia mendekati Ren Yong dan mengakui kesalahannya dalam menilai situasi sejak awal. Ren Yong tetap diam. Cewek itu mengira suaminya bisa membawa relasi dan pertumbuhan baru. Namun sekarang, dia justru tidak bisa memahami jalan pikiran cowok itu sama sekali sambil menundukkan kepala. Seolah menutupi kesedihannya. Dia benar-benar tidak menyangka Ren Yong akan mundur sebersih ini. Bagi Ren Yong itu langkah wajib. Dia mendadak mendongak dan bertanya apa ada penyesalan sedikit saja. Dia tertegun. Kepercayaan dirinya yang dulu dipuja semua orang kini telah runtuh tak tersisa. Dia bersandar lemas di kursinya seiring dengan suaranya yang perlahan mulai terdengar semakin melemah. Dia mengaku baru kali ini merasa gagal dalam hidupnya. Ren Yong menjawab kegagalan hanyalah hasil akhir, bukan sebuah label permanen. Padahal dulu dia tidak akan pernah berbicara selemah ini. Keheningan malam menyelimuti ruang kerja itu dengan hanya menyisakan suara mesin pendingin ruangan. Beberapa menit kemudian, dia bangkit berdiri dan meminta untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir kalinya. Jika keluarga Zhao keluar sepenuhnya dari manajemen puncak dan menyerahkannya ke pengelola profesional, apa Ren Yong mau berinvestasi kembali? Tentu, dia harus melihat proposal barunya terlebih dahulu. Dia mengangguk dan berjanji akan segera menyusun berkas pengajuannya karena sisa waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Sambil berjalan ke arah pintu keluar, dia tiba-tiba teringat kelakuan suaminya. Cowok itu melimpahkan kesalahan tanda tangan dokumen penting kepadanya. Jika sudah berani tanda tangan, maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Benar-benar pengecut yang hanya bisa cuci tangan sekarang. Ren Yong sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Sekarang dia sudah bisa melihat kebenarannya dengan jelas.
Pintu pun tertutup rapat menyisakan kejatuhan harga saham mereka malam itu. Saat divisi investasi melapor ke Presiden Ren, mereka super hati-hati. Bos, ada yang tanya apa grup Ren mau akuisisi paksa? Tanpa komentar dulu, Ren berdiri di depan jendela kaca raksasanya, ngeliatin gedung seberang yang menyala terang. Dia teringat saat pertama kali gadis itu memakai gaun malam di sampingnya. Zhou Liangxing membual tentang masa depan keluarganya yang megah dan ambisi besarnya yang gila. Ambisi sih boleh, tapi harus pakai otak dong. Tiba-tiba ponsel Ren bergetar, dia kirim pesan mau revisi proposal. Ren cuma diam saja. Daftar kerja sama di meja Ren masih terbuka. Semua uang sudah ada tujuannya, ini bukan masalah perasaan, tapi soal bisnis dan posisi yang jelas. Dia pikir cuma kehilangan tunangan, padahal dia kehilangan seluruh fondasi hidupnya. 3 hari setelah Zhou Liangxing bilang mau revisi proposal, karma langsung datang. Pasar langsung memberikan jawabannya. Masalah utang semua perusahaan atas nama Yu Yeguang terbongkar ke publik. Dan ini bukan sekadar rumor murahan, tapi laporan keuangan resmi. Banyak utang jangka pendek, jatuh tempo, tapi belum dibayar. Bunganya makin menumpuk gila-gilaan. Aliran dana mereka benar-benar kritis. Lizia menaruh dokumen itu di meja Ren. Semuanya valid. Ren membalik halamannya, lalu bertanya apa keluarga Zhou menjaminnya. Mereka menanggung beban bersama untuk beberapa proyek, ditandatangani langsung oleh Zhou Liangxing selaku wakil presiden. Ya, dia wakil presiden grup Zhou, sekaligus istri Gu Yaoguang. 2 takdir buruk itu mengikat mereka erat. Jam 3 sore, grup Zhou mengumumkan perubahan kepemilikan saham pribadi. Zhou Liangxing terpaksa menjual sebagian saham pribadinya dengan harga murah. Tujuannya sangat jelas untuk menutupi kerugian. Suara Lizia terdengar sangat datar. Dia mau menyelamatkannya. Apa bisa? Mustahil. Sorenya, Ren menemui 2 perwakilan bank di ruang tamu. Mereka langsung bertanya tanpa basa-basi. Presiden Ren, apa grup Ren berniat membantu restrukturisasi utang keluarga Zhou? Ren menjawab santai. Belum ada rencana. Jika aliran dana mereka benar-benar hancur, hal itu akan merusak kepercayaan seluruh industri karena banyak bisnis saling terikat. Perwakilan bank itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah mengantar mereka keluar, Ren kembali ke mejanya. Sekretaris mengetuk pintu lagi dan bilang, Nona Zhou di bawah. Ren, diam sejenak. Suruh dia naik. Saat pintu terbuka, Ren nyaris tidak mengenalnya. Tanpa riasan wajah, matanya sembab memerah. Dia masuk, menutup pintu perlahan, lalu bertanya lirih. Kamu sudah lihat kan? Sudah lihat. Gadis itu berdiri di depan meja Ren tanpa mau duduk. Utang perusahaan dia jauh lebih parah dari dugaanku. Semuanya sudah terbongkar ke publik. Bank sudah mulai menagih prosedur standar. Dia tertawa getir bertanya, apa dari awal kamu sudah tahu ini bakal terjadi? Ren menatap bagan struktur itu. Kenapa kamu nggak ingetin aku? Aku sudah memperingatkanmu saat kamu minta membatalkan pertunangan kita dulu. Seketika atmosfer ruangan langsung mendingin. Dia terduduk lemas sambil menutup wajahnya yang frustrasi. Beberapa saat kemudian, dia menatap Ren dengan suara serak. Dia memang bukan dirimu. Saat kamu memilih dia, apa kamu nggak memikirkan itu? Jari-jarinya meremah sandaran kursi. Aku pikir dia berani maju. Tapi maju saja nggak cukup. Tanpa kekuatan untuk menanggung bebannya. Dia memejamkan mata sedih. Hari ini di rapat direksi, ada yang usul mencopotku dari jabatan wakil presiden karena kesalahan fatal. Ren lanjut menandatangani dokumen tanpa memberi simpati maupun hinaan. Gadis itu bertanya, jika aku mundur dari dewan direksi sekarang, apa kamu mau mengambil alih? Wajahnya pucat pasi. Kenapa? Bahkan jika keluarga Zhou benar-benar hancur, pasar masih punya nilai harganya sendiri. Air matanya langsung menetes perlahan. Bukan tangisan histeris, melainkan tetesan air mata kesedih yang sunyi. Ren tidak memberi tisu, bukan karena dia kejam, tapi karena dia sangat tahu batasannya. Dia mengusap air matanya dengan suara bergetar. Hari ini di rapat, Gu Yaoguang menuduhku yang memaksa ekspansi bisnis. Apa kamu memang memaksanya? Enggak, tapi aku tanda tangan. Dia tiba-tiba berdiri. Apa aku pantas menerima semua ini? Ren enggan menghakimi. Dia tertawa mengejek dirinya sendiri. Dulu aku pikir bisa mengendalikan segalanya. Sekarang pernikahan kami bahkan hancur. Kamu tahu dia bilang apa? Katanya ini cuma tekanan sementara. Sumpah konyol banget. Tapi utang nggak bisa dibayar pakai omong kosong. Kemarin kami bertengkar hebat di tempat umum dan di foto media. Ren tidak mau ikut campur detailnya. Dia mulai lepas tangan, ucapnya lirih. Dia menuduhku yang memimpin semua keputusan. Apa reaksimu? Diam pun sudah menjadi jawaban yang cukup telak. Aku sadar terlalu buta selama ini. Belum. Terlambat untuk sadar sekarang. Sudah terlambat. Dia terpaku lemas tak berdaya. Kesehatan ayahku terus menurun drastis. Tekanan dewan direksi sangat berat. Ditambah aku harus mengurus utang-utangnya sendiri. Suaranya melemah hingga berbisik memanggil nama aslinya Ren Yong. Aku nggak pernah berpikir bakal kalah begini. Bagi Ren ini bukan soal menang kalah, tapi soal ketajaman analis. Menit berikutnya dia duduk kembali bertanya tentang bantuan investasi. Tergantung kesepakatannya, Ren mau hak kendali penuh atas perusahaan. Hanya itu satu-satunya cara untuk menekan risiko bisnis agar tetap aman. Napasnya tertahan kaget. Kalau begitu, keluarga Zhou bukan milik kami lagi.
Ren menjawab telak, memangnya sekarang masih milik kalian? Dia terdiam 1000 bahasa. Ponsel di tasnya bergetar kencang, dia melihatnya sekilas tapi enggan menjawab. Ren menyahut dingin, dia mencarimu. Katanya masalah modal masih bisa dinegosiasikan. Siapa yang mau negosiasi sama dia? Dia mencari investor baru dengan valuasi super rendah. Itu harga mahal yang harus dibayar. Seandainya dulu aku nggak pergi, apa kamu bakal membantuku menanggung semua beban berat ini? Dulu masalah ini nggak pernah ada. Tatapan matanya meredup, kamu memang selalu dingin, tapi kamu selalu tahu segalanya. Dia berdiri tegak, aku kesini bukan untuk memohon. Lalu untuk apa? Aku mau dengar jujur, apa keluarga Zhao masih punya peluang? Mustahil. Napas gadis itu tercekat berat. Syarat utamanya adalah menerima kenyataan pahit untuk merestrukturisasi, melakukan perampingan, dan memasukkan modal baru, termasuk dari grup Ren. Jika ketentuannya adil, Ren akan meyakinkan jajaran direksi untuk menerima dilusi saham jauh lebih baik dibanding melihat semuanya hancur lebur tanpa sisa. Saat mengatakan ini, nada suaranya tak lagi terdengar putus asa. Kemarahan impulsifnya sirna digantikan oleh ketenangan dingin yang realistis. Dia melangkah ke pintu lalu terhenti sekilas. Hari ini, Gu Yaoguang minta cerai. Ren menatapnya tenang. Gimana menurutmu? Dia terdiam sejenak. Aku bakal pikirin matang-matang sebelum memutuskan. Kantor pun kembali hening. Lizia masuk membawa kabar baru. Dewan Direksi Keluarga Zhao mengumumkan draft awal restrukturisasi, pemotongan proyek besar-besaran, serta mencari modal dari luar. Rasio saham masih dinegosiasikan, jadi pantau terus perkembangannya. Malam pun tiba, tapi lampu di gedung seberang masih menyala terang benderang. Dia duduk santai, tanpa emosi sedikit pun. Gadis itu memang berubah dari keras kepala menjadi menyesal. Tapi sayangnya, takdir mereka sudah ditentukan sejak awal. Tepat 3 hari setelah keluarga Zhao mengumumkan rencana restrukturisasi mereka, sebuah dokumen resmi yang sangat langka akhirnya mendarat di kantor Ren Group. Menariknya, ini bukan chat dari Zhao Liangxing, melainkan surat undangan resmi dari jajaran direksi keluarga Zhao atas nama perusahaan mereka sendiri. Bahasanya rapi tapi isinya langsung to the point. Intinya, mereka memohon agar Ren Group mau menjadi investor strategis. Semua kesepakatan masih bisa dinegosiasikan ulang. Dia menaruh dokumen itu di meja tanpa langsung merespons. Lizia setia menemani di sampingnya. Kali ini mereka lewat jalur resmi. Siapa dalang di baliknya? Ternyata ketua keluarga Zhao sendiri yang tanda tangan. Jam 2 siang, pertemuan dimulai di markas besar Zhao Group. Dia tidak membawa banyak pengawal kali ini, cuma mengajak CFO dan direktur hukumnya. Nah, atmosfer di ruang rapat kali ini terasa jauh lebih mencekam dibanding sebelum-sebelumnya. Para sesepuh keluarga Zhao duduk dengan wajah yang sangat layu. Wajah para pemegang saham tampak suram. Zhao Liangxing cuma duduk di kursi pojokan. Dia bukan lagi pusat perhatian di sana. Posisi duduknya menegaskan kalau jabatan wakil presidennya cuma pajangan saja. Dia duduk santai dan langsung membuka semua dokumennya. Kepala keluarga Zhao akhirnya angkat bicara menyapa Ren Yong duluan. Kali ini kita bekerja sama sebagai sesama korporat, dimengerti. Keluarga Zhao rela melepas sebagian kepemilikan saham demi mengajak Ren Group bergabung dengan rasio yang mereka tawarkan. Tapi angka yang dia tawarkan belum cukup untuk memegang kendali penuh. Dia melirik ke arah CFO-nya yang langsung menggelengkan kepala karena rasionya tidak sebanding dengan risiko. Ruangan seketika hening. Salah satu pemegang saham bertanya, apa syarat dari Direktur Ren? Hak kendali penuh. 2 kata itu sukses membuat atmosfer. Ruangan makin tegang dan panas. Kepala keluarga Zhao mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Kendali penuh berarti keluarga kami akan kehilangan hak kendali mutlak atas perusahaan kami sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah kalian masih punya kendali itu sekarang? Beberapa pemegang saham saling lirik ketakutan. Sang CFO langsung menampilkan data penilaian risiko ke layar lebar untuk membuktikannya. Haruskah kalian bakal hancur lebur dalam 3 bulan ke depan? Datanya sangat akurat tanpa celah. Seorang pemegang saham senior pun akhirnya bertanya dengan nada gemetar, apa tidak ada jalan lain untuk mencari pinjaman dana? Dia memilih diam saja. Sang CFO mewakili menjawab bahwa pihak luar pasti meminta syarat yang jauh lebih kejam. Kepala keluarga Zhao bungkam 1000 bahasa. Ren Yong, apa kamu harus menekan kami sejauh ini? Ini cuma negosiasi bisnis biasa. Dia menatap Ren Yong dengan pandangan yang campur aduk. Bagaimanapun, kamu dan Liangxing tumbuh besar bersama. Tapi sekarang kita sedang membicarakan nasib perusahaan. Pria tua itu memejamkan mata sambil menghela napas panjang memohon waktu tambahan. Setuju, pertemuan langsung ditunda sementara. Dia berdiri santai di dekat jendela koridor. Tidak lama kemudian, Zhao Liangxing berjalan keluar tanpa riasan wajah namun terlihat sangat tenang. Apa kamu benar-benar menginginkan hak kendali penuh? Itu syarat mutlaknya. Kalau begitu, keluarga Zhao tidak akan menjadi diri mereka lagi di perusahaan ini. Sebenarnya, tempat ini memang sudah lama kehilangan jati diri lamanya. Gadis itu menatapnya tak percaya. Kamu benar-benar berubah drastis. Ini cuma masalah posisi kita saja. Dewan direksi pasti setuju karena terpojok. Dia mengatakannya dengan nada dingin, tanpa emosi sedikit pun. Keangkuhan masa lalunya kini telah hancur lebur terkikis kenyataan pahit.
Beberapa menit kemudian, mereka semua kembali ke ruang rapat utama. Kepala keluarga Zhou akhirnya angkat bicara menyetujui usulan kendali penuh tersebut. Para pemegang saham mengangguk pasrah tanpa satupun bantahan. Kesepakatan akhirnya diselesaikan dengan sangat kilat. Ren Group menyuntikkan modal raksasa demi menguasai mayoritas saham. Keluarga Zhou hanya mendapat sisa kursi tanpa ada kekuatan apa-apa lagi untuk bersuara. Hari penandatanganan berlangsung sangat sunyi. Dia duduk menandatangani berkas di kursi utama, disusul oleh mantan ketua Zhao tepat di sampingnya. Zhao Liangxing hanya bisa berdiri diam tanpa punya hak bicara sama sekali. Gadis itu menatap kosong dokumen kesepakatan akhir tersebut. Begitu proses tanda tangan selesai, dia pun berdiri. Semua proses integrasi selanjutnya akan dipimpin penuh oleh tim Ren Group, dimengerti? Kepala keluarga Zhao menyahut dengan suara yang terdengar sangat berat dan pasrah. Rapat berakhir dan orang-orang mulai beranjak pergi. Zhao Liangxing menjadi orang terakhir yang bertahan di ruangan. Apa? Kamu tidak pernah menyesal? Gadis itu menatapnya lekat demi mendapat kepastian terakhir. Aku mengerti sekarang. Gadis itu berbalik lalu melangkah pergi. Lampu koridor menyala, menyilaukan mata, menemani kepergiannya. Di saat bersamaan, Lizia tiba-tiba mengirim sebuah pesan. Gu Yaoguang resmi menggugat cerai. Langkahnya terhenti sejenak membaca dokumen tersebut. Dia langsung menyimpan kembali ponselnya. Padahal baru kemarin mereka pamer kemesraan di depan publik, tapi sekarang sudah tamat. Ini sama sekali tidak mengejutkan karena perpisahan memang jalan terbaik demi menghindari risiko bisnis. Malam harinya, Ren Group langsung menggelar rapat darurat untuk integrasi internal mereka. Dia memimpin rapat di ujung meja utama dan menegaskan bahwa semua proyek Zhou Group wajib dia audit ulang. Buang sektor yang merugi dan amankan aset intinya saja. Tim sekretaris dengan cepat mencatat instruksi itu. Kali ini dia tidak lagi berdiri di belakang bayang-bayang Zhou Group, melainkan memimpin langsung di depan. Usai rapat, Lizia bertanya, Direktur Ren, apa kita perlu mengatur pembagian sisa bagian untuk Nona Zhou? Tidak perlu ada perlakuan istimewa untuknya. Malam pun larut dan dia kembali ke ruang kerjanya. Dinding kaca memantulkan gemerlap malam kota. Logo megah Zhou Group masih terpampang jelas di puncak gedung seberang, namun kepemilikannya sudah berubah total. Mantan suaminya meminta cerai. Dia melirik pesan itu sekilas tanpa buru-buru membalas. Tidak lama kemudian, gadis itu mengirim pesan lagi mengeluh betapa cepatnya semua ini berakhir. Dia membalasnya dengan satu pesan singkat. Baca baik-baik setiap klausul perjanjian sebelum kamu tanda tangan. Di seberang sana Hening cukup lama sebelum mengetik ucapan terima kasih. Dia meletakkan ponselnya, tidak ada lagi yang perlu didebatkan. Gadis itu berubah dari pemegang kendali menjadi penonton biasa. Sedangkan dia tetap berdiri kokoh sebagai bos utama yang memegang kendali. Semua ini bukan masalah perasaan sentimental, melainkan murni dari keputusan dingin yang dia ambil. 1 tahun berlalu, pelang nama Zhou Group masih terpasang tegak, tapi kepemilikan saham di dalamnya sudah berganti total. Ren Group telah resmi menjadi pemilik saham mayoritas. Proses pembenahan selesai seutuhnya, jalur proyek disederhanakan secara besar-besaran menjadi 3 sektor utama yang paling menghasilkan cuan melimpah. Aset-aset sampah dibuang habis, struktur manajemen dirombak total dan pembukuan kembali bersih. Dia duduk tenang di ruang direktur utama sembari menandatangani laporan audit akhir tahun mereka. Sang CFO berdiri di sampingnya membawa kabar gembira bahwa tahun ini Zhou Group mencetak keuntungan positif untuk pertama kalinya. Marginnya kecil tapi sangat sehat. Pertahankan ritme ini. Sang CFO pun pamit. Sekretarisnya melangkah masuk membawakan berkas bahwa seluruh proses kebangkrutan Yu Yaoguang telah selesai sepenuhnya. Dia mendengarnya tanpa menghentikan coretan penanya sedikit pun. Seluruh aset pribadinya dibekukan dan seluruh perusahaannya resmi dibubarkan. Hanya dalam waktu 1 tahun, sang bintang baru langsung tenggelam dalam kehancuran tanpa suara. Sungguh proses yang singkat sekali. Dunia bisnis tidak butuh pecundang. Jam 3 sore dia mendapat telepon dari Zhao Liangxing, nomor yang sudah sangat lama tidak pernah muncul lagi. Ada waktu untuk bertemu di tempat biasa, ucap wanita itu. Itu kafe kenangan masa muda mereka dan dia sudah menunggu di dekat jendela. Tanpa sepatu hak tinggi atau riasan tebal, hanya kemeja putih kasual dengan rambut sebahu, dia menatap sang karakter utama lalu tersenyum tipis. Pria itu duduk. Dan pelayan pun datang membawa kopi hitam pesanannya. Keputusan dingin pria ini benar-benar jauh lebih tegas dari dugaan sang mantan. Baginya itu cuma cara memotong kerugian. Dia dulu mengira pernikahan adalah kartu as terbaik. Namun kini semuanya sudah berubah tanpa emosi sama sekali. Grup Zhao sekarang berjalan lancar berkat tim. Sang karakter utama kini jauh lebih tenang karena dia sudah resmi mundur dari jajaran dewan direksi. Dia hanya menjadi pemegang saham biasa sekarang. Mantannya tersenyum dan bertanya apakah pria itu pernah sasaran dengan kehidupannya selama 1 tahun terakhir. Wanita itu menunduk sambil menyentuh cangkirnya. Perceraian mereka memang berat di awal, tapi hubungan itu sebenarnya memang sudah lama hancur dari dalam. Apa kamu membenciku? Tanyanya. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah.
Dia menganggap pria itu terlalu dingin dan rasional sejak dulu. Sekarang dia menyadari bahwa dirinya yang terlalu impulsif. Sinar matahari menyinari meja kafe yang sepi itu saat dia mulai mengungkit masa lalu. Bagaimana jika kita tidak berpisah? Tanyanya tiba-tiba. Tapi pria itu menolak berandai-andai masa lalu sudah selesai. Berandai-andai itu tidak ada gunanya. Selama setahun ini dia akhirnya paham bahwa tidak ada orang yang wajib menanggung akibat dari sifat egois orang lain. Wanita itu berbicara perlahan tanpa jawaban dari si pria. Dia sempat berpikir bisa mendapatkan cinta sekaligus tahta, tapi akhirnya malah kehilangan segalanya. Sekarang dia sudah bisa membaca laporan keuangan berkat pria itu. Tapi si karakter utama hanya tersenyum dingin. Kehidupanlah yang mengajarkan hal itu. Pertemuan hari ini adalah untuk meminta maaf dan memberi penjelasan, namun semua sudah berlalu. Dia kemudian bertanya apakah pria itu bahagia dengan kehidupannya. Pria itu berpikir sejenak dengan pikiran yang sangat jernih. Mantannya menatap dengan tatapan rumit, heran kenapa tidak ada sedikit pun rasa benci. Di antara mereka tidak ada lagi dendam, hanya luka masa lalu. Jika perusahaan butuh bantuan, dia siap bekerja sama tanpa membawa perasaan. Urusan pribadi dan profesional harus dipisahkan. Saat berjalan keluar dari kafe, langkah kaki wanita itu terasa sangat ringan tanpa beban masa lalu. Dari pintu kafe, pria itu melihatnya pergi tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Malam harinya, sang karakter utama kembali ke kantornya yang megah. Di balik jendela kaca besar itu, pemandangan kota sudah berubah total. Grup Zhou kini jatuh ke tangan grup Ren setelah badai bisnis yang hebat. Zhou Liangxing tersingkir dari posisi utama, sementara pria itu tetap duduk santai tanpa kehilangan apapun. Benar-benar perbedaan kelas yang sangat nyata. Dia membalas pesan kerja, lalu meletakkan ponselnya. Malam yang pekat di luar jendela memantulkan wajahnya yang tenang tanpa ada sedikit pun penyesalan. Dulu wanita itu memilih untuk pergi demi kebebasannya, dan pria itu memilih menarik seluruh modalnya sebagai hak mutlaknya. Adil, tidak ada yang salah. Setiap hasil adalah akibat dari keputusan masa lalu. Tidak ada yang perlu menanggung keegoisan orang lain, dan tidak ada yang mau menunggu selamanya. Lampu kantor pun dimatikan saat pintu